Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, khususnya Cak Ugi, Bapak Haji Sugiono yang baru saja bergabung dengan Partai Gelora. Juga rekan-rekan sekalian yang baru hadir pada sore hari ini. Saya berbahagia sekali akhirnya bisa datang kembali ke Bali setelah hampir 2 tahun kita dipisahkan oleh corona. Karena seperti yang saya sampaikan tadi malam, di Bali inilah tempat kami menggagas pertama kali semua ide-ide dasar dari berdirinya Partai Gelora. Salah satu semangat kami di Partai Gelora ini adalah kita ini karena menghadapi terlalu banyak masalah bersama, kita perlu menghilangkan sekat untuk bicara. Kita perlu meruntuhkan tembok dulu semuanya, lalu kita bangun jembatan, di situ kita bicara. Seperti sekarang ketika kita sedang hari ini, misalnya saya bertemu dari pagi tadi kita ke Kelungkung di desa Gelgel tadi ya, di workshopnya Dian ya, yang memproduksi yang lain sungket. Kemudian siang tadi saya ke Keranjang, dan sore hari ini bertemu dengan kelihatannya yang banyak hadir pada sore malam hari ini adalah para pelaku bisnis di sektor pariwisata. Saya sedikit-sedikit juga cari nafkah di Bali. Nah, jadi saya selalu memahami satu kaidah bahwa setiap orang punya kesedihannya sendiri-sendiri selama pandemi. Tapi setiap orang juga punya caranya sendiri-sendiri bertahan. Tadi saya mendengarkan Putu Agus tadi ya, dari Dian tadi di Kelungkung, bagaimana cara dia bertahan. Ada pukulan berat yang menimpa bisnisnya selama pandemi ini, karena Bali adalah daerah yang paling terdampak dari pandemi. Tapi yang sangat mengharukan adalah bahwa dia sama sekali tidak melakukan PHK. Dia tidak merumahkan karyawannya dan berusaha untuk survive. Tadinya dia sudah memutuskan untuk melepaskan karyawannya, tapi di hari pelepasan itu mereka semuanya menangis dan sepakat untuk bertahan bersama. Itu satu cerita yang menurut saya sangat menginspirasi tentang bagaimana kita semuanya bertahan. Begitu juga tadi di Keranjang yang baru beberapa bulan dibuka, lalu tiba-tiba lockdown. Dan kemudian tutup 1,5 tahun, tapi kemudian mulai buka lagi. Setiap orang punya cerita tentang bagaimana dia bertahan. Tadi saya sambil ngobrol dengan Pak Haji Said Salim tadi, wakil ketua DPW kita yang punya hotel, juga sama menderitanya selama masa pandemi ini. Jadi kita semua punya cerita sedih, tapi bersamaan dengan itu kita juga semuanya punya cerita tentang bagaimana cara kita bertahan. Nah, pada kesempatan hari ini saya sebenarnya ingin mendengarkan, karena lebih bagus kita bercerita dulu tentang apa yang kita alami selama kita berpisah di masa lockdown ini, karena ini tempat yang paling sering saya kunjungi dan kita sering bertemu, tapi selama masa lockdown kita tidak bertemu. Jadi apa yang kita alami selama masa pandemi? Karena saya kira saudara sekalian, yang kita perlukan sekarang ini mungkin bukanlah satu arahan dari pemimpin, tetapi mungkin kita perlu bicara bersama tentang apa masalah kita bersama secara apa adanya, secara jujur. Misalnya, jika saya mengatakan bahwa ada satu magic yang tiba-tiba bisa mengubah Bali ini kembali ramai seperti dulu, pastilah saya berbohong. Itu tidak mungkin ada. Karena pandemi ini menghentikan pergerakan manusia secara global. Jadi semua orang di seluruh dunia tiba-tiba terhenti pergerakannya, berhenti bergerak, dan karena itu
Tidak ada magic yang tiba-tiba bisa membuat kita bergerak kembali, karena tidak ada di antara kita yang bisa mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi daripada kita semuanya berusaha membuat sulap, lebih bagus kita cerita apa adanya tentang bagaimana masing-masing kita mencoba bertahan. Mungkin cerita kita ini semuanya bisa saling mengilhami kita. Sebab boleh jadi, ini kalau kita mau menerima kenyataan secara pahit bahwa sektor pariwisata mungkin adalah sektor yang paling lambat akan kembali normal. Kalau kita berani menerima kenyataan secara apa adanya, mungkin kita semuanya mesti berpikir lain. Bahwa untuk survive, untuk bisa bertahan, kita perlu bekerja dengan cara yang lain. Kita perlu melakukan diversifikasi. Seperti banyak negara misalnya yang tadinya bertumpu kepada minyak, lalu tiba-tiba global demand-nya turun, mereka semuanya harus berpikir bagaimana survive dan bagaimana melakukan diversifikasi. Jadi mungkin malam hari ini lebih bagus kita saling mendengarkan cerita tentang bagaimana masing-masing kita mencoba menghadapi situasi ini dan bertahan di tengah situasi sulit. Mudah-mudahan cerita kita masing-masing dalam bertahan ini menginspirasi orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, setiap orang punya kesedihannya sendiri-sendiri, tapi setiap orang juga punya caranya bertahan sendiri-sendiri. Saya kira itu Pak Puji, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di DPW Partai Gelora Bali yang telah membuat Bali bergelora. Secara perlahan, alhamdulillah, Partai Gelora ini menjadi rumah bagi semua. Secara perlahan, begitu tembok-tembok kita runtuhkan satu persatu, kita membangun jembatan, lalu kita membangun rumah bersama. Dan alhamdulillah, dengan semangat seperti ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa bertahan melewati badai krisis yang sekarang sedang melanda kita dan dunia. Saya kira itu. Sekali lagi saya ingin mendengarkan cerita dari teman-teman semuanya, para pelaku bisnis di sektor pariwisata, tentang bagaimana mereka semuanya bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anies Mata. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.